I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Coba dilihat nggak di bawahnya masih ada sampah nggak? Bekas kalian jajan tadi sebelum masuk kelas sudah istirahat. Adanya di dalam itu. Jangan makan apa yang penting jangan jajan makanan, oke? Oh, iya. Oke, sebelumnya ibu minta tolong nih untuk ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu. Ya, Wisnu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Kok nggak semangat sih aku? Coba yuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya ini Bu, apa bangun tidur gitu? Oh, bangun tidur. Iya Ibu. Oke. Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Aku sekitarin dulu. Hadir. Husnul Hatimah. Aku jadi Angkoro. Hadir Ibu. Andi gratis. Hadir ya. Oke, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ibu seneng banget, cantik-cantik. Masya Allah. Masih cantik-cantik semua ya, walaupun udah siap. Ya Bu, kamu bisa bermain di dalam ya Bu. Kok nggak? Ibu masih segar-segar semua. Masih segar-segar semua. Aku jangan ngantuk ya, nak. Ngantuk ya? Tidak Ibu. Coba sih berdiri sebentar ya. Berdiri sebentar. Daripada kalian lanjut ke kantornya, Ibu ada namanya tepung nyamuk. Nah, tepung nyamuk itu, Dari nyamuk Bu. ya, kalau misalnya Ibu bilang nyamuk, coba lihat sebelah kanan kalian. Sebelah kanan. Kalau Ibu bilang tepung nyamuk, kalau Ibu bilang nyamuk, kalian tepuk apa ini? Pundak sebelah pundak teman sebelah kanan kalian ya. Jadi kalau setiap Ibu bilang nyamuk, kalian tepuk pundak teman sebelah kanan. Minta Ibu ulangin. Nyamuk. Nyamuk. Oke ya. Pokoknya nanti setiap Ibu bilang nyamuk, tepuk pundak teman sebelah kanan kalian, oke? Oke. Udah. Lagi Bu, sedikitnya udah. Pokoknya nanti kalau setiap Ibu bilang nyamuk, kalian harus tepuk teman-teman sebelah kanan kalian. Oke, Ibu mulai ya. Iya Ibu. Oke, pelajaran bahasa Indonesia pertemuan ke-8 tentang apa kemarin Ibu bilang? Tes eksposisi. Ya, itu pertemuan kemarin. Kalau sekarang tes eksplanasi. Teks eksplanasi. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan teks eksposisi. Sekarang kita akan mempelajari teks eksplanasi. Coba April, dibacakan apa itu teks eksplanasi. Usul aja Ibu. Ya, boleh usul. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang fenomena Ibu. Iya benar. Jadi Izin menambahkan Bu. boleh terus kita. Ya benar kata Wisnu bahwa teks eksplanasi itu berisi fenomena, tapi fenomena itu lebih ditekankan pada fenomena alam dan juga fenomena sosial. Iya. Nah, Ibu sedikit mengulas ya. Teks eksplanasi
bagaimana kejadian alam dan fenomena sosial terjadi. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri teks eksplanasi. Coba, yang pertama apa Wisnu? Ciri-ciri teks eksplanasi? Membuat fakta, Ibu. Benar, ada informasi yang faktual. Yang kedua ada bersifat Keilmuan, Ibu. keilmuan. Informatif. Iya benar. Yang ketiga ada informatif. Yang keempat generatif. Generatif. Yang keempat itu generik atau Oh, iya. berfokus pada hal-hal yang Umum, maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa Kak. Ibu senang malah kayak gitu ya. Oh, sebenarnya nggak ada yang salah. Sedang kalau ada yang berani mengungkapkan pendapat walaupun dia salah tapi tetap Berani ya. iya percaya diri ya. Selanjutnya yang ketiga Ibu akan menjelaskan terkait dengan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Ada tiga. Yang pertama ada apa Puspita? Identifikasi. 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 Yang kedua ada rangkaian Rangkaian kejadian. kejadian. Yang terakhir interpretasi. Nah, Ibu jelaskan sedikit terkait dengan struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Maksudnya identifikasi itu adalah memuat terkait dengan gambaran umum atau menjelaskan terkait dengan hal-hal yang bersifat mengenalkan untuk fenomena atau kejadian alam dan sosial. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian ini adalah fenomena yang dibahas itu dijelaskan perbagiannya, mengapa dia terjadi, bagaimana caranya dia terjadi, dan lain sebagainya. Nah, ada di rangkaian kejadian. Lalu ada interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah penarikan kesimpulan. Apa sih yang sudah dijabarkan di atas itu ditarik kesimpulan pada bagian interpretasi. Nah, mungkin itu ya Nak, terkait dengan penjelasan dari teks eksplanasi, pengertian ciri-ciri dan strukturnya. Boleh dibuka catatannya, dicatat terlebih dahulu apa yang sudah Ibu jelaskan, poin-poinnya saja. Ibu boleh tanya. Boleh Kak? Bedanya teks eksplanasi dengan teks berita itu apa, Ibu? Teks. Izin menjawab Bu. Oh, kita mungkin jawab terlebih dahulu boleh. Ya, kalau tes secara umumnya aja Bu ya. Ya. Kamu cari deh, kamu cari sendiri. Menurut literasi yang telah saya baca ya Bu, teks eksplanasi itu hanya rangkaian kejadian saja. Ya. Sedangkan kalau dalam teks berita itu harus memuat 5W1H sebagai prinsip teks berita. Apa itu 5W1H? Aduh, sebutin nih. What, when, why, wow, dan how. Iya, benar ya, kurang lebih seperti itu. Jika teks berita itu berisi tentang isu-isu terkini atau hal-hal yang bersifat faktual dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan, sedangkan teks eksplanasi yaitu memaparkan terkait dengan fenomena sosial atau kejadian alam gitu, baik itu yang udah lama ataupun yang masih baru gitu. Nah, kalau berita itu biasanya
kita harus tetap mempelajari bahasa Indonesia. Mungkin kan di sini nih ada yang bersifat menyampaikan. Mungkin ada yang mau berpendapat mengapa pernyataan tersebut harus ada. Ya, Bahasa Indonesia ya. baik Ibu, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang di dalam bahasa Indonesia itu merupakan sesuatu yang sangat kompleks Ibu. Kenapa harus belajar ini? Karena kompleks itu yang tidak bisa dipahami secara sederhana. Karena ada bahasa Indonesia yang baku, ada penggunaan ejaan, ada baca dan lain sebagainya yang tidak semua orang itu tahu. Apalagi orang terdahulu yang memang kita itu bahasa pertamanya itu adalah bahasa Melayu. Iya, benar banget. Benar. Mengapa bahasa Indonesia harus tetap dipelajari? Karena itu tadi, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kompleks. Ada ejaannya, ada tanda bacanya, ada aturan-aturannya. Jadi tetap harus dipelajari walaupun kita setiap hari menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan terkait fenomena tadi? April? Menambahkan Ibu. Boleh. Ya, silakan. Anggi, laki-laki. Baik Ibu, karena tadi pertanyaannya apa ya Ibu? Kenapa kok bahasa Indonesia harus tetap dipelajari padahal kita terus menggunakan bahasa Indonesia? Baik Ibu, karena Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam Ibu, memiliki berbagai suku dengan bahasa yang berbeda. Nah, adanya bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nomor satu. Jadi bisa kita belajar di kelas, namun kita harus menggunakan bahasa Indonesia semua. Misalnya kita ada di forum rapat, kita menggunakan bahasa Indonesia semua. Jadi bahasa Indonesia ini perlu dipelajari karena sebagai bahasa nomor satu Ibu. Oh, benar banget. Coba tadi tepuk tangan untuk Husnul dan aku. Ya, kritis banget ya terkait dengan permasalahan tadi yang Ibu sampaikan. Mengapa kita harus tetap belajar bahasa Indonesia? Padahal bahasa Indonesia itu kita gunakan setiap hari. Mungkin ada lagi yang mau berargumentasi. Boleh, aku ya. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pertama yang bahasa asli nomor satu kita yang ada sejak zaman dahulu kala dulu yang disebut sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama. Iya, benar banget. Menurut aku ya juga bahasa Indonesia itu bahasa ibu, bahasa yang bahasa yang menjadi bahasa asli Indonesia. Benar banget tadi Husnul bilang bahasa nomor satu atau bahasa persatuan Indonesia. Ada juga tadi bahasa Indonesia itu bahasa yang kompleks sehingga harus tetap dipelajari. Masya Allah ya, kita ambil dulu untuk April. Ya, benar banget ya. 3 argumen tadi menurut Ibu udah cukup untuk kita sedikit mengulik terkait dengan permasalahan yang Ibu berikan tadi. Untuk selanjutnya mungkin di sini Ibu akan sedikit melatih. Tadi kan sudah ada permasalahan. Latihannya yang pertama, buatlah teks apa? Boleh nah. Buatlah teks eksplorasi terkait permasalahan yang Ibu sebutkan tadi. Yang kedua, analisis dan pisahkan
dirapikan bangkunya, dimasukkan bukunya. Jangan lupa catatannya nanti dibaca kembali, diingat kembali dan dipahami kembali. Sampai bertemu nanti di pekan selanjutnya dengan keadaan yang lebih baik, semangat yang lebih baik, dan pelajaran yang lebih baik pula. Baik Ibu. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga berkah dan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin ketua kelas bisa dipimpin doa sebelum pulang. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Selesai belajar. Baik, terima kasih ya untuk kesempatan pada siang hari ini yang sangat berkesan. Ibu Ani